Selamat sore, Pak Mardohar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardohar, jadi bagaimana sudah diketahui awal terpaparnya Uskup Agung Medan? Dari mana, Pak Mardohar? Baik, terima kasih. Kita mengetahuinya, itu kita dapat dari informasi dari tim gugus tugas yang berkoordinasi dengan gugus tugas COVID yang ada di Keuskupan Agung Medan. Nah, ini saat ini sudah ada dirawat sekitar 8 orang yang positif dan 2 lagi isolasi di rumah. 8 orang di Nah, lingkungan sampai saat keuskupan, ini, Pak Mardohar. Dari sini yang keuskup itu ada sekitar 8 orang yang positif COVID dan 2 lagi negatif. Jadi ada 10 yang tinggal di lokasi rumah yang berada di Keuskupan Agung Kota Medan itu. Kondisinya bagaimana mereka, Pak Mardohar, saat ini? Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Kondisi saat ini yang kita lihat sendiri adalah Pak Cornelius situasinya dalam saat ini stabil, ya. Dia berada di Rumah Sakit Marta Priska Multatuli dan sisanya sebagian besar itu ada di Rumah Sakit Elizabeth dan juga keadaannya dalam keadaan stabil. Bisa kita lihat di gambar beliau sedang berolahraga, menunjukkan bahwa beliau dalam keadaan stabil. Baik. Demikian. Pak Mardohar, setelah ditemukan 8 yang positif di lingkungan Keuskupan Agung Medan, bagaimana proses tracing selanjutnya, pelacakan selanjutnya, Pak Mardohar? Terima kasih Pak Ibrahim. Tim gugus COVID-19 Kota Medan dan Dinas Kesehatan langsung melakukan tracing. Sesudah mendapat kabar bahwa ada yang terpapar dengan COVID, dengan juru bicara dari gugus Keuskupan Agung juga kita sudah bicara dan sudah melakukan tracing, terutama di wilayah di mana bertempat tinggal. Kemudian kita ketahui bersama Bapak Cornelius ini banyak punya kegiatan, di mana dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 5 dan seterusnya beliau ini banyak mengikuti kegiatan pertemuan misa atau kegiatan keagamaan dengan semua jemaah yang ada di Sumatera Utara. Karena infonya kami juga mendengar Pak Cornelius juga ada mengunjungi Deli Serdang dan berbagai daerah. Dan beliau ini dikatakan positif COVID pada tanggal 13. Setelah Kemudian, dari mana, Pak Mardohar? Beliau langsung opname di Elizabeth. Kemudian pada tanggal 14 beliau dipindahkan ke Rumah Sakit Marta Priska. Kebetulan memang di Rumah Sakit Elizabeth ada yang mungkin belum memenuhi untuk dilakukan rawatan, maka dipindahkan ke Rumah Sakit Marta Priska. Baik. Pak Mardohar, bagaimana dan sisanya ada di Rumah Sakit Elizabeth. Pak Mardohar, untuk tracing bagaimana dilakukan di lingkungan Uskup Agung Medan? Apakah dilakukan rapid test atau langsung tes swab seluruh jemaat yang ada yang pernah bertemu dengan Uskup Agung? Terima kasih. Untuk jemaah Uskup Agung ini kita sudah melakukan swab, tapi memang ini dilakukan oleh pihak dari Keuskupan Agung secara mandiri, ya. Dan kita juga terus akan menelusuri di mana siapa-siapa yang melakukan kontak dengan Pak Uskup Agung ini. Kalau Keuskupan Agung Medan bagaimana saat ini kondisinya? Apakah ditutup sementara atau bagaimana, Pak Mardohar? Saat ini situasi di lokasi perumahan sudah dilakukan desinfektan atau sterilisasi untuk melakukan supaya jangan sampai ada terjadi lagi penularan.
Demikian. Pak Mardohar, dengan ditemukannya kasus positif di Keuskupan Agung Medan, apakah pelaksanaan ibadah bagi umat ke depannya seperti apa? Apakah dibatasi atau bagaimana kebijakannya? Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Itu kita serahkan kepada pimpinan Keuskupan Agung, bagaimana mereka mengatur untuk pelaksanaan keagamaan yang ada di Keuskupan Agung. Karena saat ini Kepala Uskup Agung ini sedang dalam keadaan COVID positif. Jadi sebaiknya memang dilakukanlah dulu lockdown atau tutup dulu sementara selama masa isolasi ini. Jadi selain dari Keuskupan Agung Medan yang juga membuka bagi tes, dari gugus tugas Medan juga membuka bagi warga yang pernah berinteraksi secara langsung dengan Uskup Agung, seperti itu Pak Mardohar. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Begini, kita sudah menyampaikan juga kepada juru bicara Keuskupan Agung bahwa untuk mentelusuri ini kita memang ada kesulitan karena beliau itu dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengikuti misa keagamaan. Melalui juru bicara Keuskupan Agung, beliau sudah menyampaikan kepada siapa-siapa yang ada merasa kontak dengan Pak Uskup Agung supaya segera melakukan pemeriksaan atau menswab untuk demi supaya jangan sampai terpapar dengan yang lain. Baik. Ini harapan kita dan ini disampaikan sendiri oleh juru bicara dari Keuskupan Agung. Baik. Demikian. Semoga didengar juga bagi masyarakat yang pernah berkontak langsung dengan Uskup Agung Medan untuk melapor diri dan juga memeriksakan tes swab. Seperti itu, terima kasih Pak Mardohar telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang.